Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, Islam, kesehatan dan yang lain-lain. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di syuhada pada pagi hari ini akan menjadi berkah, rahmat, dan menjadi salah satu bagian amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh hari ini saya membawa buku ya. Ini buku judulnya Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi. Ditulis oleh salah seorang pakar hadis dari Timur Tengah yang bernama Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kalau kita terjemahkan itu adalah kisah-kisah gaib dalam hadis yang sahih. Ya. Yang dimaksud dengan kisah-kisah gaib ini bukan seperti yang kita pahami. Ada mistiknya, ada ini dan itu. Ya. Tapi ini maksud dengan gaib adalah perkara-perkara tentang masa depan. Ya. Yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dunia maupun di akhirat. Penulis ini membagi tiga bagian buku ini. Yang pertama adalah Qasasu Yaumal Qiyamah. Peristiwa-peristiwa yang akan kalau bagi-bagi itu pelajarannya terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, beliau mengumpulkan sekitar 26 perkara yang akan terjadi di masa depan di akhirat. Yang itu kita akan lihat. Ya. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara masa depan yang Nabi sudah sampaikan dan sudah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah perkara-perkara masa depan yang Nabi pernah sampaikan tapi belum terjadi. Ya. Tentunya sangat banyak, saya akan pilih sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang hal yang kita tidak lihat kan kita tidak bisa mereka-reka kan, mengatakan ini itu ya. Tentu ada informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, kaidahnya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya, tapi berbasis wahyu. Ya, nah itu kaidahnya. Tiga atau empat hal yang saya ingin sampaikan. Pertama tentang kisah tentang pasar di surga. Yang kedua tentang 3 orang yang sudah digiring hendak masuk neraka tapi tidak jadi. Ya. Kemudian pernyataan Nabi tentang peralatan atau perlengkapan rumah. Ya. Kemudian yang
yang bagian terakhir itu ada seseorang yang sedang makan tapi pakai sendok ya, pakai tangan, tapi dia dikejar atau tidak keburu makanannya sampai ke mulut karena sudah hari kiamat. Ya. Nah, semua tentu ada berita-berita atau hadisnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik dari Sulaiman, Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqari ini, beliau mensyarah hadis itu, kemudian memberikan pelajaran-pelajaran hadisnya atau pelajaran-pelajaran hidupnya. Yang pertama, ini di halaman 63 kitab asli ya. An Anasin ibnu Malik, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, inna fil jannati lasuqan, sungguh nanti di surga itu pasti ada pasar. Ya. Yang dimaksud dengan pasar di sini bukan tempat orang belanja kebutuhan makan makanan, kebutuhan pokok. Karena penghuni surga itu nggak perlu kayak begitu. Ya, sudah capek belanja, tidak ada minyak, cari lagi di sana kan. Tapi yang dimaksud oleh suk di sini adalah base camp besar, meeting point, semacam sentral untuk bertemu bagi penghuni surga itu. Ya. Ya'tunaha kulla jum'atin. Mereka mendatanginya tempat sentral itu setiap hari Jumat. Nah, berkumpullah di situ, ngobrol, cerita. Dulu di syuhada begini, dulu pernah gitu dan seterusnya. Ya. Nah, setelah mereka santai begitu, fatahabbu rihus shimal, itu angin utara berhembus. Anginnya sepoi-sepoi itu menerpa wajah-wajah mereka. Fatahfu fi wujuhihim wa thiyabihim. Angin itu menerpa wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka. Nah, apa yang terjadi ketika angin sepoi-sepoi itu menembus wajah dan pakaian-pakaian mereka? Fayazdaduna husnan wa jamalan. Ya. Ketika wajah mereka, pakaian mereka terkena angin itu wajah mereka tambah cakep dan keindahannya bertambah. Ya. Fayarji'una ila ahlihim. Setelah mereka bubar, mereka kembali lagi ke istrinya. Jadi punya istri, Pak. Ya. Yang orang-orang sekarang sebutkan dengan kata hurul ain. Perempuan bermata jelita. Diterjemahkan lagi oleh orang-orang dengan bidadari. Tapi hurul ain adalah perempuan yang bermata jelita sebenarnya, ya. Wa qad izdadu husnan wa jamalan. Mereka yang ada di tempatnya itu, istrinya itu juga tambah cantik dan tambah indah. Fayaquluna lahum ahluhum. Maka keluarga mereka itu berkata, Anda kok pulang dari base camp itu, dari pasar itu tambah ganteng dan tambah indah. Ya.
Mereka juga berkata, kalian juga begitu. Ya. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Ya. Kita tahu hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim itu menempati derajat pertama dari tingkat validitas di bawah Quran. Ya. Ya saya kira tidak perlu dijelaskan lagi karena urutan ceritanya sudah bisa dipahami gitu ya. Sulaiman Al-Ashqari ini kemudian mengeluarkan beberapa hikmah ya. Di antaranya adalah al-ilmu bi anna fil jannati suqan yaksuduhu ahlul jannati kulla yaumil jum'ah. Dari hadis ini kita bisa jadikan sebagai pegangan bahwa gambaran nanti orang di akhirat itu mereka punya tempat untuk bertemu. Ya. Dan itu terjadi pada setiap Jumat. Yang kedua, berdasarkan angin yang berhembus itu bisa dipahami bahwa di sana juga ada arah. Ya, ada arah. Ya. Ada timur, ada barat. Seperti tadi angin yang berhembus dari utara. Ya. Dan angin itu, ya, kalau orang sekarang kan kalau mau dandan kan pergi ke mana? Ke barbershop, ke sentral kecantikan kan. Kalau sana cukup, tidak perlu biaya, tiup aja sama angin, tambah cantik. Dan satu hal yang bisa kita pelajari bahwa penghuni akhirat, secara khusus penghuni surga, itu kalau di dunia Pak, orang semakin lama melewati usia keemasannya, itu semakin lama dia akan semakin berkurang keindahannya, kecantikannya, dan kegantengannya. Tambah lama, tambah kurus, tambah ini. Tapi di akhirat itu semakin lama orang hidup semakin ganteng. Ya, semakin cantik. Nah, beritakan ini ke istri-istri Pak supaya mereka senang. Ya. Nah, kita ngomong sendiri tentang kecantikan bidadari karena juga ini ada informasinya dalam Quran. Ya. Salah satu yang kita baca tentang keindahan bidadari itu al-hurul ain, ya, adalah ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu seolah-olah yakut. Kok ada yakut di sini ya? Ya, ada yakut wal marjan. Saya baca buku tentang An-Ni'amul Jinsi li Ahlil Jannah, ya, ditulis oleh Syekh Al-Qasimi. Sebanyak 700 halaman beliau membahas tentang kenikmatan seksual penghuni surga. 700 halaman Pak. Baru 200 halaman saya baca. Ya. Allah berfirman salah satu sifat al-hurul ini itu adalah al-yaqut wal marjan. Apa sisi persamaan yakut wal marjan dengan hurul ain tadi? Ya. Yang pertama adalah ada di tentang warna kulit. Yakut dan marjan itu dia bisa dia pindahkan ke kulit. Kulitnya itu adalah putih kekuning-kuningan atau putih kemerah-merahan. Orang itu paling cakep, paling indah kalau punya warna kulit putih
tapi dikuning-kuningkan seperti yakut dan marjan, atau tidak dia putih kemerah-merahan. Itu paling indah. Ya. Nah, jadi warna-warna kulit mereka begitu. Al-hurul ain itu. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang ingin warna lain, di dunia sudah banyak kayak begitu. Pingin warna lain. Ada sebuah hadis yang derajatnya lemah, didoifkan oleh Al-Albani, ya. Tapi kalau doif nggak apa-apa kita baca gitu ya, yang sekedar perbandingan. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata fa idza jariyatun adma la'sa. Aku pernah dimasukkan ke dalam surga, terus bertemu dengan seorang wanita yang hitam kecoklat-coklatan. Itu adalah jariyah, adalah budak. Bahasa kita tuh Nabi bertanya, itu siapa? Ya. Mahadihi ya Jibril. Itu siapa? Jibril berkata, itu adalah bidadari. Warnanya hitam, coklatan. Inna Allah Ta'ala arafa syahwata Ja'far bin Abi Thalib. Sesungguhnya perempuan dengan warna kulit seperti itu diciptakan untuk memenuhi selera Abu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ada laki-laki yang senang dengan warna itu. Kalau ada misalnya ada ingin warna yang lain, berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walakum fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Ya, apa yang kalian inginkan itu ya dibangun atas dasar keinginan dan kesukaan mata. Kalau mata pengen itu dikasih. Nah, ini berbicara tentang itu, ya. Tapi ada pelajaran-pelajaran lain Pan ketika membahas hadis ini. Ya. Sebagian ahli ilmu berkata dari hadis tentang pasar surga tadi itu dipelajari tentang arti penting kepergian seorang suami. Seorang suami itu kadang-kadang nggak usah jauh-jauh ya. Bapak ninggalin rumah kan untuk ke syuhada kan. Sebentar saja. Itu sebenarnya ada makna keluarga. Bahwa setelah itu nanti ada senang lagi, ada rindu lagi, ada pesan yang datang. Ya. Bahkan pulang itu nanti ada pujian. Ya kan? Ada puji seperti penghuni surga tadi itu, dia pergi ngumpul di pasar, pulang-pulang dialog dengan istrinya. Bahwa setiap kepergian seorang suami itu dari luar rumah selalu ada arti. Selalu ada arti. Artinya nanti bisa berkembang. Ya. Pulang-pulang misalnya beli nasi uduk mampir, nah itu juga makna. Iya kan? Itu juga makna dari sebuah kepergian. Ya. Yang kedua, coba perhatikan ya. Ini kan kita pegangan hadis tadi kan. Di surga itu walaupun laki-lakinya sudah ganteng kayak gitu, kemudian istrinya juga begitu, masih ada perhatian tentang penampilan. Tentang penampilan. Tentang puji, kamu begini, kamu begitu. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas,
eh, kewajiban berdandan itu tidak sekedar kewajiban seorang istri, tapi juga suami. Ya, karena kalau istri terus yang disuruh berdandan, suaminya tidak, kayak tidak adil gitu kan. Nah, itu pandangan dari Ibnu Abbas. Uh, nah ini berita Pak. Jadi masukkan di kepala kita. Kalau kita sudah ditakdirkan mati dan akan melihat peristiwa nanti itu, kita akan melihat sebuah pasar surga tadi itu yang maknanya tidak seperti pasar di dunia. Ya, nah kita sudah beritakan bahwa akan ada seperti itu. Ya, makanya para ulama ketika membahas mudah-mudahan bisa menikmati meeting point tadi itu. Ya. Itu yang pertama ya. Nah, dengan 25 menit, cepat waktunya. Berita yang kedua tentang berita masa depan dunia dan akhirat ya. Saya pilih tentang 3 laki-laki yang tidak jadi masuk neraka. Di halaman 105. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Jarir secara mauquf dari Ibnu Abbas. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa isnaduhu sahih. Sanad dari hadis ini sahih. Nah, perlu kita tekankan dulu sahih atau tidak karena ini akan menjadi pegangan. Ya. Nah, Ibnu Abbas bercerita ya. Innar rajula la yujarru ilan nar. Nanti akan ada 3 laki-laki yang diseret, bukan diseret terlalu kasar ya, disuruh masuk neraka. Fatanzawi wa yanqabid ba'duha ila ba'din. Kemudian neraka itu menutup, seperti menyempit. Artinya tidak memberikan izin kepada laki-laki itu. Ya. Fayaqulu laha ar-Rahman. Maka Allah yang Ar-Rahman berkata kepada neraka. Ya. Jadi neraka itu kalau dalam Al-Qur'an itu bisa berbicara. Ya kan, dalam surat Qaf. Neraka berkata, hal min mazid. Masih ada tambahan nggak yang mau dimasukin? Itu neraka ngomong kayak gitu. Nah, di sini juga Allah mengajak ngomong neraka itu. Kata Allah, malaka. Di sini malaki. Domir masih berfungsi ya. Ya, malaki. Neraka ada apa denganmu? Maksudnya kenapa menutup? Fataqul, neraka itu berkata, innahu yastajiru minni. Laki-laki yang hendak dimasukkan itu punya kebiasaan di dunia adalah yastajiru minni. Dia gemar atau suka meminta perlindungan dari saya. Ya. Seperti dalam sebuah hadis Imam Ibnu Majah ya. Ibnu Majah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaita subha," kalau engkau salat subuh, "Fakul qabla an tatakallam." Ucapkanlah sebelum kamu bicara apa-apa. Setelah salam ini, Pak. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, perlindungkan diriku dari api neraka. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina
wa qina adzaban nar. Nah, kata waqina itu adalah lindungkan, jaga kami dari api neraka. Nah, orang ini kalau bahasa kita yang hendak dimasukkan itu kegiatannya tuh di dunia. Masa sekarang mau dimasukkan? Ya kan? Masa sekarang mau dimasukkan? Dia sudah perlindungkan dengan ikhlas, dia meminta seperti itu. Ya. Kata Allah, arsilu abdi, lepaskan hamba itu. Ya, dalam riwayat yang jangan dimasukkan, masukkan dia ke surga. Itu yang pertama. Wa innar rajula la yujarru ila nar. Ada lagi laki-laki yang sama dengan tadi, hendak dimasukkan ke neraka. Fayaqulu, tapi yang ngomong ini laki-lakinya langsung, bukan nerakanya. Ya Rabbi, maka hadza dhannu bika. Ya Rabb, Bapak bisa bayangkan ya. Ya Rabb, bukan ini duga yang saya bawa-bawa dari dunia. Ya, duga yang seperti ini bahwa saya mau dimasukkan ke neraka, bukan itu gambaranku. Bukan itu dugaku, bukan itu zonku. Allah balik bertanya, fama kana dhannuka? Memangnya apa yang kau duga? Ya. Fayaqulu antasani rahmatuka. Yang saya duga bahwa rahmatmu itu akan berlaku pada saya. Engkau akan menyayangi saya, merahmati saya, sehingga tidak memasukkan ke sini. Fayaqulu, Allah berkata, arsilu abdi. Ya. Ini punya takut yang luar biasa kepada Allah. Seperti kisah dalam hadis qudsi yang sahih. Iya kan? Bapak pernah dengar nggak? Ada seorang nabash, kerja sehari-hari itu penggali kuburan. Karena tiap hari lihat mayat, dia berpesan kepada keluarganya supaya kalau saya mati, saya jangan dikuburkan. Jasad saya dibakar, kemudian dilempar ke laut. Itu hadis qudsi, hadis sahih, Pak. Singkat riwayat, Allah Maha berkuasa mengumpulkan kepingan-kepingan jenazah ini. Lalu ditanya, kenapa Anda lakukan itu semua? Satu jawabannya, al-khasyiyah. Karena takut kepada Allah. Kata Allah, masukkan dia ke dalam rahmat, masukkan ke surga. Nah, sama dengan laki-laki yang ketiga ini. Karena itu, ya, karena itu Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ya, surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada perkara gaib. Termasuk yang ini kan? Ya kan? Apa firman Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Para ulama mengatakan pahala yang besar adalah surga. Nah, dikuatkan oleh hadis ini. Jadi singkat riwayat, ada 3 orang tadi yang sudah siap-siap dimasukkan ke neraka tapi tidak jadi masuk. Yang pertama siapa, Pak? Ya, udah lupa kan? Saking asyiknya dengar nih. Ya. Yang pertama adalah orang yang meminta perlindungan tentang siksa api
neraka. Yang kedua, orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang memiliki rasa takut. Hadisnya hadis sahih. Nah, ini yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashkar. Bahwa berita-berita ini kita akan lihat kalau kita mati. Ya. Nah, kalau berlindung kepada api neraka itu saya kira coba ya, walaupun sadar atau tidak kan kita kelihatan ya Rabbana wa qina azabannar. Mudah-mudahan itu bagian dari situ. Allahumma ajirna minan nar. Walaupun sebagian ulama mempermasalahkan sanad hadis itu, ya. Yang kedua tentang kehebatan husnuzon. Berprasangka baik. Kita ini Pak, kalau amal kita dihitung-hitung untuk surga kayaknya nggak pernah cukup. Apalagi kita sering lalai kan. Ya, sholat kita nggak seberapa, sedekah juga nggak seberapa, senyum kita nggak banyak. Apa yang bisa membantu kita untuk kita semangat adalah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah seorang budak ya, seorang budak di masa Daulah Abbasiyah. Dia seorang budak Pak, tapi rajin bangun malam untuk bermunajat. Di antara doa yang dia ucapkan di malam hari itu, di tengah malam itu dia berkata, Allahumma bihaqqi hubbika li antaghfirli. Ya Rabb, karena engkau cinta saya dapat ampunan. Itu majikannya tuh Pak, dengar budaknya itu berdoa seperti itu. Datang dia untuk menginterupsi. Jangan berdoa seperti itu. Jangan kau berdoa karena kau dicintai Allah, kemudian kau diampuni. Yang benar adalah dibalik. Karena engkau sedang mencintai Allah, engkau dapat ampunan. Ngerti nggak Pak? Kata sang budak wanita ini, dia berkata, wahai Sayyid, wahai majikanku, doa ini sudah betul. Ya, karena Allah sedang mencintai saya bisa datang subuh, saya bisa duduk, saya bisa sholat, saya bisa berdoa. Itu karena Allah sedang cinta saya. Bukan saya yang mencintai Allah. Dia balik logika itu. Kata para ulama, bab ini maksud dalam husnuzon. Dia sedang berprasangka baik kepada Rabb-Nya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Husnuzon itu bisa mengarahkan orang untuk lebih giat. Ya. Kalau ada lagi kisah yang tidak ada asal usulnya ya, saya sampaikan juga. Ini gak usah didengar, tapi berita aja ya. Saya dengar dari beberapa ceramah, tapi saya cari-cari sanadnya nggak ada. Katanya ada dua hamba yang sedang dihisap pada hari kiamat. Yang satu katanya, wahai fulan, ayo cepat ke neraka. Hamba ini saking kalimat itu belum selesai, dia sudah berlari ke neraka. Dia ditanya, kenapa begitu semangat ke neraka? Kata dia, ya Rob, di dunia itu saya sudah banyak membangkang. Ya, saya tidak mau lagi membangkang lagi di sini. Ya, saking cepatnya tuh Pak. Masa di dunia saya banyak membangkang, di akhirat juga saya membangkang. Makanya saya lari. Ya kan? Yang kedua, tidak kemana-mana, berdiri di situ, diam aja. Kau kenapa tidak berlari ke neraka? Ya Rob, saya sedang menunggu kasih sayangmu yang luas. Ya. Kata Allah, kalau gitu gandeng tangan saudaramu itu, dua-duanya pergi masuk surga. Ya, indah memang ceritanya, tapi tidak bisa disebutkan sanadnya. Tapi kira-kira begitulah. Ini gambaran tentang
zon. Ya. Eh, salah satu husnuzon yang menarik itu, Pak, berprasangka baik. Itu kira-kira kita bisa temukan dalam kisah Nabi Musa ketika dia dikejar oleh Firaun dalam surat Al-Qasas. Ketika Musa berangkat dari Mesir menuju kota Madian. Itu kan perhatikan baik-baik. Kalau bahasa kita itu Musa dalam posisi buronan oleh Firaun. Ya kan? Di depannya itu masa depan tidak ada. Mau kemana? Apa doa Nabi Musa sebagai husnuzon kepada Rabb-Nya? Ya. Asa an yahdini Rabbi sawa as-sabil. Ya. Mudah-mudahan setelah ini Allah akan memberikan jalan. Itu saya kira bab husnuzon. Orang terdesak itu butuh doa seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Al-Quran juga menyebutkan. Yang pertama, Nabi Musa bisa menikah. Iya kan? Dengan putri salah seorang laki-laki tua di masa itu. Ada yang menyebutkan dia Nabi Syuaib, ada juga yang menyebutkan dia bukan Nabi Syuaib. Menikah. Nah, para ulama juga mengatakan, jangan lupa bahagia saat menderita. Musa itu menikah saat dia jadi buronan. Dalam tanda kutip buronannya Fir'aun. Dia menikah. Ya kan? Yang kedua, dia dapat pekerjaan. Dia dapat pekerjaan selama 10 tahun. Ya. Yang ketiga, itu awal cerita dia diangkat menjadi seorang rasul. Perhatikan, awal doanya adalah mudah-mudahan setelah ini Allah memberikan jalan. Nah, doa itulah yang maksud dengan husnuzon kepada Allah. Jadi husnuzon itu hebat sebenarnya. Makanya Ibnu Abbas berkata, kalau Allah ingin memberikan kepandaian, kalau Allah ingin memberikan sesuatu yang besar kepada seorang hamba, dia dibuat pandai berhusnuzon. Ya, perhatikan kalau kita ingin diberi sesuatu yang mahal oleh Allah, maka kita pandai berprasangka baik kepada Allah. Buktinya laki-laki tadi ini, kira-kira amalnya sedikit, Pak. Ya kan, dalam riwayat yang sahih tadi. Tapi dia bilang, neraka tidak boleh masuk karena dia sudah berhusnuzon. Nah, walaupun memang husnuzon itu sudah didahului oleh amal-amal. Jangan kerjanya husnuzon doang. Nggak pernah sholat. Nah, itu juga namanya menghayal. Ya kan? Nah, namanya menghayal. Nah, saya bacakan secara singkat sebagai penutup apa yang Dr. Sulaiman Al-Ashkar bilang. Saya terjemahkan langsung ya. Beberapa orang-orang bermaksiat dari orang-orang mukmin itu ya, ada yang sudah diperintah ke neraka tapi tidak mereka tidak jadi memasukinya. Bukan karena Allah salah hitung. Enggak mungkin kan? Tapi ada hitungan-hitungan tadi itu. Nah, termasuk orang yang mungkin merasa di dunia ini banyak maksiat gitu ya. Di akhirat nanti dia bingung, kok amal-amal saya di dunia kok nggak ada hisapnya hari ini. Itu semua sudah dihapus. Makanya salah satu fungsi amal
Jadi kalau kita beribadah itu salah satu fungsinya adalah menghapus kesalahan. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan hilang. Kalau nanti di akhirat nanti sudah nggak ada, ya memang sudah terhapus. Karena engkau sedang beribadah. Nah, jadi ada juga nanti orang dia kaget-kaget kok nggak ada ya. Ada juga nanti yang kita lihat kok saya nggak pernah beramal ini, nggak pernah beramal itu, kok ada tambahan maksiat nih. Stoknya dari mana? Ah, dulu kau sering menggibah orang, ya kan? Pahala sholatmu diambil semua. Ada juga kebalikannya gitu, Pak. Ya. Yang terakhir kata beliau, ihsanu dzanni billah mimma yunjil abdu wa yukhallisu minal mahalik. Berhusnuzon kepada Allah itu adalah salah satu hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, termasuk kebinasaan api neraka. Nah, saya kira saya cuma bisa menceritakan 2 saja dari 4 yang saya sebutkan. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Ya, saya berharap walaupun terlihat nunduk-nunduk, ya, nyender-nyender, tapi insya Allah bisa diserap dengan baik. Ya, itu kelebihan orang Indonesia itu, Pak. Ya, kelihatan tidur, tapi ketika ditanya dia lebih bisa menjawab dari tidak dijelaskan, dia jelaskan tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan kemarin itu secara panjang lebar kita membahas tentang keadaan wanita di surga. Nyimak nggak, Pak? Panjang lebar, ada rekamannya, ya. Tapi kalau secara singkat kita jawab bahwa para wanita-wanita surga itu sama dengan laki-laki. Ya, sama dengan laki-laki hukumnya kalau kecuali ada pengkhususan. Allah berfirman ujung ayatnya, ya, min dzakarin wa untha faulaika yadkhulunal jannata. Barang siapa yang beramal laki-laki dan perempuan, perhatikan, laki-laki dan mereka akan memasuki surga. Penyebutan laki-laki dan perempuan secara merata dan adil disebut. Kalau ada yang bertanya begini, sering laki-laki disebutkan dapat hurul ain atau perempuan bermata jelita. Sementara tidak ada keterangannya perempuan dapat bidadara. Gitu ya, itu sering yang digelisahkan oleh kaum wanita. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdus Salam Asy-Syuair. Sudah menjawab itu, Pak. Dia mengatakan, sengaja bidadara tidak disebutkan Al-Quran di dalam Al-Quran untuk menjaga rasa malu perempuan. Tapi mereka ada. Bidadara itu ada. Karena kenikmatan surga itu dibangun berdasarkan keinginan. Ya kan? Allah berfirman, "Walakum fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun." Kalian di dalamnya akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian inginkan. Dan apa yang disenangi oleh mata. Kalau perempuan suka bidadara, ada barangnya. Cuman Allah tidak sebut
Ya, untuk menjaga perasaan wanita. Kemarin saya sudah jelaskan, kalau laki-laki itu ditanya mau wanita atau perhiasan, mereka bilangnya apa, Pak? Ada laki-laki nih ditanya nih, mau perhiasan atau wanita? Ya kan? Ya, jujur aja, pingin wanita. Makanya Allah sebut. Ya kan? Tapi kalau perempuan ditanya nih, mau laki-laki atau perhiasan? Mereka bilang perhiasan. Karena itu tidak disebut. Makanya Allah berfirman, wa yunasya'ul hilya. Perempuan itu hidup dibesarkan oleh perhiasan. Dan bidadarinya tidak disebut, bukan berarti tidak ada. Ada. Karena keinginan dibangun berdasarkan syahwat tadi atau kelezatan mata. Itu saya kira jawaban yang indah dari para ulama kita tentang membahas masalah ini. Cukup ya, Pak? Nah, cukup katanya. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Oh iya. Seru kalau kita ngomong hurul ini ya. Itu, ya saya ulang lagi deh. Kata Nabi, dakhaltul jannata, saya suatu hari saya dimasukkan ke surga. Saya diperlihatkan seorang budak tapi hitam kecoklatan. Kata Nabi, itu siapa? Kata malaikat Jibril, itu bidadari juga, warnanya hitam kecoklatan. Ya kan? Untuk siapa? Ya, itu untuk memenuhi selera dari Abu Ja'far bin Abi Thalib. Abu Ja'far bin Abi Thalib siapa, Pak? Keluarga Nabi kan? Nah, ada laki-laki itu yang mungkin tidak suka dengan perempuan putih yang putih yang ke kuning-kuningan atau putih kemerah-merahan. Seperti di dunia, Pak. Ada juga yang suka dengan warna hitam. Nah, kata para ulama, wanita-wanita yang ada di dunia ini, termasuk kenikmatannya, itu diadakan supaya gampang kita memahami surga. Supaya gampang kita memahami tentang surga. Kalau tidak ada kenikmatan-kenikmatan begitu, bagaimana gambaran kita di akhirat? Semua itu dihadirkan, makan buah apel, makan anggur, ada wanita, ada semua kenikmatannya. Allah turunkan supaya gampang kita memahami dunia akhirat. Tidak usah banyak penjelasan, karena Anda sudah rasakan. Tinggal nanti memang lebih nikmatnya itu melebihi dari apa yang kita duga. Itulah maksud hadis Nabi SAW. Ya, di surga itu ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya kan? Tidak pernah diduga oleh perasaan. Nah, saya kira itu cara menjelaskan. Nah, ada laki-laki ya. Enggak. Abu Jahal enggak, ya. Abu Ja'far bin Abi Thalib, seorang syahid yang mati di perang Mu'tah. Ya, seorang pahlawan besar. Cukup ya? Nah, cukup. Ada lagi, Pak? Enggak ada. Oh, sebentar, satu lagi boleh ya? Supaya ini, Pak, boleh, Pak. Iya, iya, betul. Iya. Berhusnuzon itu kata para ulama, sebaiknya di beberapa tempat, jangan di semua tempat. Kalau dengan diri kita suuzon jatuhnya. Berprasangka buruk kepada diri sendiri nggak apa-apa. Masih kurang amal, masih kurang ibadah. Itu sebaiknya begitu. Sama orang kita bagi-bagi. Kadang-kadang suuzon, kadang-kadang husnuzon. Ya.
Nah, tapi untuk perkara kepada Allah itu semuanya husnuzon. Nah, kapan kita berhusnuzon itu, kata para ulama, sebaiknya saat kita sedang berdoa. Ya, kita ini Pak ibadah begini nih, mengaji begini, kita tidak pernah tahu pahala kita larinya kemana, akan diterima atau tidak. Iya kan? Menguap saja ke atas tuh. Tapi Bapak lihat nggak itu kemana? Diterima atau ditolak? Apa yang membuat dia kuat? Kalau kita berhusnuzon bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang kedua, saat kita sakit keras. Orang sakit keras itu tidak berdaya. Mau kemana juga nggak bisa. Ibadah nggak bisa. Maka yang paling bagus kata Nabi adalah berhusnuzon. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai di antara kalian meninggal dunia sebelum memastikan satu hal, dia sudah berprasangka baik. Artinya kalau dia sakit mati nih, dosa-dosanya dimaafkan. Ya, keluarganya insya Allah dijaga oleh Allah. Dia mati nanti dapat syafaat. Mati terus masuk surga, bertemu dengan saudara. Itu namanya membangun husnuzon. Ya kan? Termasuk doa tadi. Yang ketiga adalah ketika nanti di akhirat, hadisnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Laki-laki ini adalah, ya Allah, membawa husnuzon dari dunia. Ya kan? Bahwa nanti akan ada rahmat Allah yang luas. Akan ada ampunan, akan ada ini dan itu. Nah, itu namanya berhusnuzon. Ya, dan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah menghayal. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin berkata, husnuzon itu harus berbasis amal. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.